Halo semuanya, saya Jason absen 14. Saya Limat absen 25. Kami berdua sekarang berada di dalam Monumen Pers Nasional untuk menjelaskan sejarah mengenai Monumen Pers dan hubungannya dengan kolonialisme Hindia Belanda. Di jantung kota Solo berdiri sebuah bangunan bersejarah yang menyimpan kisah panjang perjuangan pers Indonesia. Bangunan yang kini dikenal sebagai Monumen Pers Nasional ini dulunya bernama Gedung Society, sebuah refleksi nyata dari era kolonialisme. Dibangun pada tahun 1918 atas prakarya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Sri Mangkunegara ke-7, gedung ini awalnya berfungsi sebagai balai pertemuan bagi kalangan elit. Namun, seiring waktu berjalan, gedung ini justru menjadi saksi bisu perlawanan terhadap penjajah. Masa kolonialisme menyisakan jejak yang dalam pada sejarah pers Indonesia. Pemerintah kolonial memanfaatkan media massa sebagai alat propaganda untuk mengendalikan opini publik. Namun, para jurnalis pribumi dengan berani melawan arus. Mereka menggunakan media yang ada untuk menyuarakan aspirasi rakyat, mengkritik kebijakan kolonial, dan membangkitkan semangat kolonialisme. Surat kabar seperti The Express dan Media Java menjadi corong suara pergerakan nasional, menyuarakan aspirasi rakyat yang tertindas. Tokoh seperti Tirto Adi Soeharto dengan berani mengkritik kebijakan kolonial melalui tulisannya di surat kabar media Rijaji, menjadi inspirasi bagi banyak jurnalis lainnya. Di tengah perjuangan yang penuh tantangan, para wartawan pejuang kemerdekaan bersatu untuk membentuk Persatuan Wartawan Indonesia atau disingkat PWI. Pada tanggal 9 Februari 1946 di Gedung Society, tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Pembentukan PWI menjadi tonggak sejarah bagi pers Indonesia, menandai lahirnya organisasi profesi yang memperjuangkan kebebasan pers dan kemerdekaan pers. Untuk mengenang peristiwa bersejarah tersebut, pemerintah dan PWI sepakat untuk mengubah Gedung Society menjadi Monumen Pers Nasional. Gedung ini kemudian direnovasi dan diperluas, serta dilengkapi dengan berbagai koleksi yang berkaitan dengan sejarah pers Indonesia. Koleksi-koleksi ini menjadi bukti nyata perjuangan pers dalam melawan penjajahan dan pembangunan bangsa. Monumen Pers Nasional bukan hanya sekedar bangunan, tetapi juga merupakan simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Gedung ini mengingatkan kita bahwa pers memiliki peran yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan. Melalui pers, rakyat Indonesia dapat menyuarakan aspirasi, mengorganisir perlawanan, dan membangun kesadaran nasional. Sebagai warisan sejarah yang sangat berharga, Monumen Pers Nasional memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Monumen ini berfungsi sebagai pusat edukasi, tempat bagi masyarakat untuk belajar tentang sejarah pers Indonesia, peran penting pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta nilai-nilai luhur jurnalisme. Simbol persatuan menyatukan para insan pers dalam semangat persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga adalah inspirasi bagi generasi muda, menjadi sumber inspirasi untuk terus memperjuangkan kebebasan pers dan kemerdekaan berekspresi. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, Monumen Pers Nasional juga menghadapi berbagai tantangan. Namun, dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Monumen Pers Nasional dapat terus berkembang dan menjadi pusat informasi serta edukasi tentang pers yang relevan dengan zaman. Melalui sejarah Monumen Pers Nasional, kita dapat belajar banyak tentang pentingnya pers dalam kehidupan bernegara dan masyarakat. Pers memiliki peran yang sangat strategis dalam menyampaikan informasi serta mengawasi jalannya pemerintahan serta memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Mari kita lestarikan warisan sejarah ini dan terus mendukung perkembangan pers Indonesia yang bebas, bertanggung jawab, dan profesional. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.